semuanya, bertemu lagi dengan kami di channel YouTube HKBP AIDS Ministry. Kali ini kita akan bincang-bincang seputar pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak bersama dengan saya Diakones Oka Haryanja dan aku Adha Pratiwi Shanturi. Yang sudah kita ketahui bersama bahwa kasus HIV pertama sekali ditemukan di Indonesia itu pada tahun 1987 dan HKBP AIDS Ministry telah menemukan kasus HIV pertama itu pada tahun 2003. Tapi saat ini Kak Tiwi, saya ingin bertanya kepada Kak Tiwi dan juga untuk sharing kepada teman-teman semuanya, apa sih perbedaan HIV dan AIDS? Di video sebelumnya ada dijelaskan mengenai HIV AIDS. Teman-teman bisa cek di HKBP AIDS Ministry YouTube channel. Tapi aku akan terangkan sekali lagi bedanya HIV dengan AIDS. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, virus ini melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia sehingga datanglah gejala-gejala penyakit begitu karena sistem kekebalan tubuh manusia sudah menurun. Perbedaannya dengan AIDS adalah kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV tadi gitu Kak Oka. Jadi kalau misalnya sistem kekebalan tubuh sudah turun, muncullah berbagai gejala penyakit. Jadi HIV adalah virusnya, AIDS adalah tahap di mana datangnya gejala penyakit, berbagai gejala penyakit karena HIV. Begitu Kak Oka. Berarti artinya HIV dan AIDS itu berbeda. Ya. Cuma di masyarakat seringkali bahwa HIV ini sering dikatakan bahwa penyakit yang sangat menakutkan dan memang masih sangat banyak lagi mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Banyak banget mitos yang beredar di masyarakat. Nah, jadi salah satu mitosnya itu orang percaya kalau katanya HIV bisa menular melalui kontak sosial biasa. Padahal itu benar-benar keliru ya. Virus HIV itu punya banyak syarat supaya bisa menginfeksi. Pertama itu virusnya harus cukup, kemudian harus ada pintu masuk. Lalu tadi harus cukup banyak dan harus cukup kuat gitu. Jadi kalau seandainya dia tidak kuat, maka dia tidak bisa menginfeksi. Jadi virus ini juga hidup di 4 cairan tubuh manusia. Ada di darah, ada di cairan sperma dan cairan vagina, dan di air susu ibu. Meskipun ada misalnya di keringat, di air liur, tetapi itu jumlahnya tidak cukup untuk menginfeksi. Begitu Kak Oka. Jadi melalui kontak sosial biasa, melalui sentuhan, cipika-cipiki, bersalaman, berpelukan, itu tidak akan menularkan. Begitu teman-teman. Selain dari kontak sosial biasa ini, kira-kira mitos apa lagi sih Kak yang selalu jadi orang bisa bikin ketakutan gitu? Ini nih, pertanyaan yang bagus. Salah satu mitos yang beredar di masyarakat itu mereka menganggap, sebagian masyarakat menganggap kalau anak yang terinfeksi HIV itu akibat dari kutukan Tuhan gitu. Padahal seperti Tuhan tidak sebegitu jahat ya mengutuk, saya kutuk kamu jadi batu, saya kutuk kamu jadi HIV. Nggak begitu ya teman-teman. Jadi kenapa seorang anak bisa terinfeksi HIV? Tentu bukan karena melakukan perilaku beresiko, karena tidak mungkin ada bayi yang baru lahir terus dia pakai narkoba atau dia melakukan seks, tidak mungkin ya. Anak dengan HIV itu biasanya terinfeksi dari orang tuanya begitu. Ibunya tidak sadar kalau di dalam tubuhnya ada HIV begitu, sehingga ibunya melahirkan secara normal dan memberikan ASI. Karena itulah si anak terinfeksi HIV. Jadi mitos yang beredar kalau anak HIV adalah anak kutukan itu sangat salah teman-teman, karena tidak ada satupun anak yang mau lahir dengan virus HIV, dan semua manusia disayang Tuhan begitu teman-teman. Dan itu artinya bahwa ternyata virus HIV ini bukan penyakit yang diwariskan gitu ya Kak ya? Iya betul, yang diwariskan itu hanya kecantikan, ketampanan gitu ya, kepintaran. Tapi HIV itu bukan penyakit warisan ya teman-teman. HIV itu bisa dicegah bahkan meskipun orang tuanya HIV, jadi bukan warisan. Nah, ini sangat menarik untuk kita semuanya. Tadi Kak Tiwi bilang bahwa virus HIV ini bisa dicegah dari ibu ke anaknya, artinya bayinya tidak akan tertular virus HIV ini. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga pasti penasaran, bagaimana sih Kak caranya supaya bayi itu sehat walaupun ibunya positif HIV? Oke, pertanyaan yang bagus. Pemerintah sudah
buat program namanya pencegahan dari ibu ke anak gitu. Tapi lebih tepatnya pencegahan dari orang tua ke anak gitu ya. Jadi nggak hanya ibu yang harus sadar, tetapi suaminya juga, bapak juga harus sadar. Nah, kalau seandainya ibunya positif HIV, maka harus dilakukan program pencegahan. Nanti akan berkonsultasi dengan konselor atau dokter yang akan menyarankan melakukan tes viral load, teman-teman. Jadi tes viral load itu adalah tes jumlah virus di dalam darah. Nah, kalau hasilnya tidak terdeteksi, maka bapak boleh buka kondom atau lepas pengaman. Kalau seandainya sudah istrinya hamil, maka dilakukan program pencegahan selanjutnya seperti melakukan persalinan secara sesar gitu, tidak normal. Kalau hasilnya tidak terdeteksi, memang kalau normal juga sangat sedikitnya resikonya untuk menularkan, tetapi kebanyakan orang tua ingin yang terbaik dengan anaknya, sehingga untuk memperkecil resiko dan membuat pasti bahwa anaknya itu tidak terinfeksi, biasanya proses persalinannya secara sesar ya teman-teman. Lalu di tahap selanjutnya orang ibu tidak memberikan ASI kepada anaknya untuk mencegah itu tadi juga Kak, mencegah infeksi dari ibu ke anak gitu. Meskipun sudah tidak terdeteksi, sebenarnya bisa sih memberikan ASI, tapi kebanyakan ibu enggan memberikan ASI-nya karena mereka ingin memastikan bahwa bayinya itu tidak terinfeksi HIV, begitu. Sangat menarik memang. Tapi Kak Tiwi, pernah juga saya baca bahwa ternyata saat ibu sedang hamil atau mengandung, dia juga harus rutin minum buat ARV itu ya Kak ya? Oh iya, tentu saja. Orang yang hidup dengan HIV harus minum ARV, tidak hanya ibu hamil ya Kak. Apalagi ibu hamil harus rutin ARV. Kuncinya apa? Untuk menekan virus tadi. Kan fungsi ARV bagi ODIP adalah untuk membuat si virusnya itu lemah, tak berdaya dan tidak mampu menginfeksi gitu. Jadi dia itu harus ada di dalam aliran darah selama 24 jam. Jadi kalau seandainya nih Kak Oka ya, ada ODIP, teman-teman ODIP yang terlambat minum ARV, maka itu akan membuat peluang virusnya muncul lagi gitu. Maksudnya bukan muncul lagi, aktif lagi dia gitu. Sehingga dia bisa memperbanyak diri dan akhirnya ODIP tadi bisa menularkan ke orang lain. Sehingga dia harus mengkonsumsi ARV selalu. Pertama-tama bukan hanya supaya tidak menularkan, tetapi supaya dia sehat begitu. Kira-kira masih ada lagi nggak Kak, misalnya apakah bayi itu dikasih obat atau gimana ya? Jadi setelah bayinya dilahirkan, maka dokter akan memberikan propilaksis kepada bayi. Nah, propilaksis ini adalah pemberian obat untuk mencegah si bayi tadi terinfeksi HIV, dan itu dikonsumsi selama 6 minggu. Begitu Kak Oka. Oh gitu ya Kak ya. Teman-teman, sudah saatnya kita mengakhiri bincang-bincang ini bersama dengan Arha Pratiwi. Namun nih Kak Tiwi, di akhir pertemuan ini nih perlu nih kami dengarkan apa closing statement dari kakak, pesan untuk teman-teman ODIP yang mereka pasangan diskordan, bahkan mereka yang sama-sama sudah hidup dengan HIV/AIDS, dan bahkan untuk teman-teman kita yang belum mengetahui status HIV-nya. Bagaimana nih? Oke, untuk teman-teman ODIP di luar sana, jangan takut menikah kalau mau menikah, dan jangan takut punya anak kalau memang ingin punya anak. Tentu saja pasangan kamu akan tetap negatif HIV, dan juga anak kamu akan tetap negatif HIV. Pokoknya kamu harus rutin minum ARV dan konsultasi dengan konselor kamu dan dokter kamu juga. Terus untuk pasangan diskordan yang berencana ingin menikah, jangan lupa konsultasi juga nih Kak ke konselornya atau ke dokternya untuk melakukan program perencanaan kehamilan supaya baik istri dan anaknya tidak terinfeksi. Terus untuk teman-teman di luar sana yang sampai saat ini belum tahu nih statusnya, bukan status palsu ya teman-teman, tapi status HIV ya, segera ketahui statusmu dengan melakukan cek HIV sekarang juga di layanan kesehatan terdekat. Dengan mengetahui status HIV-mu lebih cepat, kamu akan tahu bagaimana penanganan selanjutnya, dan tentu saja cek HIV tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kamu tetap sehat. Kalau hasilnya positif, maka kamu akan dapat penanganan segera dari dokter, dan kamu juga tidak langsung jatuh ke tahap AIDS karena kamu sudah cek terlebih dahulu. Dan kalau hasilnya negatif, jangan lupa untuk cek HIV 3 bulan hingga 6 bulan ke depan. Ketahui statusmu, saya bangga, saya tahu. Untuk semua teman-teman kami dimanapun berada, khususnya pemuda-pemudi dimanapun berada,
hubungi dan kunjungi laman Facebook, Instagram kami di HKBP AIDS Ministry dan di website kami www.hkbpaidsministry.org. Jika masih ada pertanyaan yang belum dimengerti atau pertanyaan selanjutnya mengenai topik yang kita bahas hari ini, teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar, atau ada topik yang ingin dibahas, akan kami bahas. Tentu saja kamu bisa mencantumkannya di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share konten berikut ini. Thank you. Terima kasih. Dadah.